Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya. Cerita dalam chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia di dekat hutan Elbaf, tempat di mana Summer, Samrock, Coppergaban, Robin, dan Jinbe berada. Yup, seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya, Samrock yang telah kembali ke Pulau Elbaf dan berhasil menyelamatkan Summer dari serangan combo yang dilakukan oleh Coppergaban, Robin, dan Jinbe pun akhirnya membuat cerita Ars Elbaf semakin menarik. Ya, meskipun di momen ini juga kita bisa melihat ledakan Hosoku Haki yang sangat kuat akibat benturan serangan mereka, namun Samrock tampak terlihat tenang menghadapi Coppergaban. Bahkan yang lebih gilanya lagi guys, kekuatan pedang Cerberus milik Samrock pun mampu membuat Robin dan Jinbe kerepotan. Itu sebabnya di momen ini juga Summer pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyerang Robin dan Jinbe yang belum mengetahui kelemahan dari kekuatan regenerasi. Setelah itu, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik kita bisa melihat Summer yang lagi-lagi menciptakan pasukan zombie untuk menyerang Robin dan Jinbe. Belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan pertarungan mereka, tetapi yang jelas guys, cerita pun kemudian berganti dan membawa kita ke perpustakaan burung hantu. Nah, di momen ini kita bisa melihat Jaguar Diesel yang telah bangkit kembali meskipun tubuhnya masih terlihat terluka parah akibat ulah dari Summer beberapa waktu yang lalu. Namun saat ini sang mantan wakil admiral itu terlihat sedang berjalan pelan-pelan menuju ke perpustakaan burung hantu. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dekat perpustakaan burung hantu, saat ini kita bisa melihat Biblo si burung hantu penjaga perpustakaan tersebut yang sedang memandangi kekacauan yang sedang terjadi di negeri Elbaf. Menariknya guys, ketika Biblo memandangi kekacauan tersebut, Biblo diperlihatkan sedang membawa sebuah buku legendaris yang pernah Mimin bahas sebelumnya. Ya, buku tersebut berisikan informasi penting yang lebih detail tentang sosok Dewa Matahari Nika yang ada di Pulau Elbaf. Namun sayangnya di momen ini kita belum diperlihatkan secara jelas bagaimana awal mula Dewa Matahari Nika dikenal di Pulau Elbaf. Tetapi yang jelas setelah Tetua Jarul menyetujui negosiasi yang dilakukan oleh para kesatria suci untuk membakar sekolah walrus dan perpustakaan burung hantu, Biblo dengan sangat sigap mencoba menahan para raksasa yang mulai terlihat berdatangan dari kejauhan. Nah, dalam momen yang cukup menegangkan, akhirnya Jaguar Diesel bertemu dengan Biblo dan memerintahkan Biblo untuk membuat buku-buku yang ada di perpustakaan burung hantu diubah menjadi berukuran kecil. Tujuannya sendiri agar Saul bisa membaca buku-buku tersebut dan menyelamatkannya. Selain itu, Saul juga menegaskan, menurutnya keputusan Tetua Jarul untuk menyetujui negosiasi dengan para kesatria suci memanglah sebuah keputusan yang sangat berat. Namun dia mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerah begitu saja untuk menyelamatkan sejarah negeri Elbaf. Mendengar hal tersebut dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Biblo, Biblo pun kemudian langsung membuat beberapa buku yang ada di perpustakaan burung hantu berubah menjadi ukuran kecil. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di seluruh dunia One Piece.
Yap, di sini kita bisa melihat para penduduk yang sedang membaca sebuah berita terbaru yang menampilkan pemberontakan yang terjadi di mana-mana akibat ulah dari organisasi Revolutionary Army. Yap, rupanya berita tersebut merupakan sebuah berita propaganda yang menyudutkan organisasi Revolutionary Army, sehingga hal ini pun membuat para penduduk semakin membenci organisasi Revolutionary Army. Namun di sisi lain, tak sedikit dari mereka juga yang beranggapan bahwa tindakan organisasi Revolutionary Army tersebut adalah tindakan yang benar. Karena secara tidak langsung mereka telah menyelamatkan para penduduk dari penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh raja di kerajaan tersebut. Nah, menariknya, tepat di momen ini guys, kita bisa melihat desa Fusa yang merupakan kampung halaman Luffy. Di mana Dandan yang melihat berita itu tampak sedih dan merasa bahwa keluarganya Monkey benar-benar selalu membuat masalah di dunia ini. Entah itu kakeknya yang saat ini sedang ditangkap oleh kelompok bajak laut Kurohige, Luffy yang sebelumnya dikatakan telah membunuh Dr. Vegapunk, dan saat ini Dragon yang telah mengacaukan di berbagai kerajaan. Setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dekat perairan dunia baru. Tempat di mana kelompok bajak laut rambut merah sedang terlibat bentrokan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Yap, akhirnya setelah beberapa chapter kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka. Di chapter ini guys, pertarungan di antara kelompok Yonko tersebut pun berjalan sangat seru. Bahkan dengan sangat percaya diri, Kuzan berada di barisan paling depan untuk menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Di sisi lain kita juga bisa melihat keadaan Lakiro dan juga Van Augur yang terlihat terluka parah akibat serangan dari Kurohige dan juga Seng. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik guys, tanpa basa-basi lagi, Seng langsung menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk mengintimidasi Kuzan dan langsung melancarkan serangan tepat ke arah Kuzan. Jelas melihat hal itu, Kurohige pun tidak tinggal diam begitu saja. Kurohige langsung melancarkan serangan Gura-Gura Nomi yang mengakibatkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Di mana hal itu pun langsung dimanfaatkan Kuzan untuk membekukan gelombang tersebut yang dia jadikan benteng pertahanan untuk menahan serangan dari Seng. Di sisi lain, Ben Beckman yang melihat hal itu pun kemudian membantu Seng untuk menyerang Kuzan dengan menggunakan senjata api miliknya yang telah dilapisi oleh kekuatan Hosoku Haki. Sementara itu, Shiryu yang melihat Kuzan menerima berbagai serangan dari kelompok bajak laut rambut merah pun tidak tinggal diam begitu saja. Dengan kekuatan buah iblis dan pedang miliknya, Shiryu berhasil menghancurkan peluru haki milik Ben Beckman. Melihat Kuzan berhasil menahan serangannya, Seng langsung berteriak kepada Ben Beckman dan juga Yasop untuk melindungi dirinya yang akan mendekat ke kelompok bajak laut Kurohige. Nah, di momen ini guys, dengan gerakan yang sangat cepat dan aura haki yang keluar dari tubuh Seng, tiba-tiba Kuzan sangat terkejut dan tidak menyangka jika Seng telah berada di belakangnya guys. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Seng yang terlihat sangat marah sambil memegang pedangnya yang mengeluarkan Hosoku Haki yang sangat dahsyat dan langsung melancarkan tebasan tepat mengenai tangan kanan sang mantan admiral tersebut. Namun sayangnya belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Kuzan ya guys. Tetapi yang jelas sih, menurut Mimin Lily, Aokiji Kuzan yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Logia sekalipun, jika terkena serangan haki yang sangat dahsyat dari Seng, sudah dapat dipastikan tangan kanan Kuzan akan terpotong. Di sisi lain, pertarungan ini juga secara tidak langsung akan segera menentukan siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Karena seperti yang kita tahu juga ya guys, meskipun Kurohige sedang tidak bersama kru lengkapnya, namun bajak laut yang satu ini tidak bisa diremehkan begitu saja.
Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1149. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.